Rasa tak terbalas episode 44. Di ruang tamu yang tenang, Ibu Wulan menatap Alisa dengan pandangan lembut namun tegas. Ketika ayahmu memberitahu tentang rencana perjodohanmu, kenapa kau tidak memberitahu Niko? Tanyanya dengan nada lembut, tetapi penuh makna. Alisa menggigit bibirnya, berusaha menahan emosi yang bercampur aduk. Aku tidak ingin membebani pikirannya. Saat itu, aku merasa ini bukan masalah besar, jawabnya, suaranya nyaris berbisik. Ibu Wulan tersenyum kecil, namun ada nada prihatin di balik senyum itu. Dan sekarang, lihatlah apa yang terjadi. Tidakkah kau pikir segalanya akan berbeda jika kau memberitahunya? Mungkin sesuatu bisa diubah. Kau bahkan bisa datang padaku. Keluarga Baskara pasti akan mendukungmu dan Niko. Aku yakin keluarga Pratama juga akan membantumu, ujarnya, mencoba membuat Alisa melihat sudut pandang lain. Ibu Wulan menghentikan kata-katanya sejenak, mengambil napas sebelum melanjutkan, semuanya bermula karena kau menjauhkan Niko dari hal ini. Tapi, aku juga tidak membela tindakannya. Ya, Niko salah. Dia tidak seharusnya mengatakan semua hal buruk itu padamu, bahkan meski terluka atau mabuk. Itu tidak membenarkan sikapnya yang tidak masuk akal. Kau berhak marah padanya. Tapi, Alisa, sampai kapan kau akan terus memendam ini semua? Alisa membuka mulutnya, ingin berbicara, namun tak ada kata yang keluar. 8 tahun sudah berlalu, anakku. 8 tahun. Sampai kapan kau akan terus menyimpan semuanya? Desak Ibu Wulan, nadanya kini lebih lembut, tetapi tegas. Alisa menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Aku tidak tahu, Ibu. Aku mencintai Niko, dan akan selalu mencintainya. Tapi aku juga tidak bisa melupakan kata-kata yang dia ucapkan malam itu, jawabnya dengan suara bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Ibu Wulan mengangguk pelan, mencoba memahami perasaannya. Namun ia tidak berhenti di sana. Baiklah. Tapi, bagaimana denganmu sendiri? Apakah perilakumu sepenuhnya benar? Kau tidak menceritakan apapun tentang perjodohan itu padanya. Lalu kau meninggalkan negara ini tanpa sepatah kata pun. Tidakkah kau sadar bahwa tindakanmu juga menyakiti Niko? Alisa menundukkan kepala. Tangannya mengepal erat di pangkuannya. Melanjutkan dengan suara lembut namun penuh ketegasan, Ibu Wulan berkata, apakah kau pernah melihat ekspresi Niko setiap kali dia melihatmu? Apakah kau memperhatikan betapa hancurnya dia saat berbicara tentang suamimu yang sebenarnya tidak ada? Apakah kau tahu betapa sakitnya dia mengetahui bahwa wanita yang dicintainya telah menikah dengan orang lain? Dia sudah menanggung rasa sakit itu selama bertahun-tahun, Alisa. Apakah kau benar-benar yakin kau tidak melakukan kesalahan yang melukai hatinya? Alisa tetap diam, tetapi air mata perlahan mengalir di pipinya. Kata-kata Ibu Wulan menggema dalam pikirannya, membawa perasaan bersalah yang selama ini coba ia pendam. Ibu Wulan menatap Alisa dengan penuh kasih, tetapi ada ketegasan di balik suaranya. Kau mungkin merasa mudah sekarang, Alisa. Kau tahu bahwa kau belum menikah, dan kau juga tahu bahwa Niko belum menikah. Tapi hidup tidak semudah itu bagi Niko. Baginya, kau adalah wanita yang sudah menjadi milik orang lain. Pikiran bahwa kau pernah menjadi milik orang lain menghancurkannya. Aku bisa merasakan bagaimana hatinya yang hancur setiap kali dia memikirkanmu, ucapnya dengan suara berat.
Alisa menatap Ibu Wulan dengan mata berkaca-kaca. Suaranya bergetar saat dia berkata, Aku tidak pernah berpikir sejauh itu." Sambil menepuk kepala Alisa dengan lembut, Ibu Wulan berkata, "Aku tidak memintamu untuk langsung memaafkannya. Tapi kau harus memberitahu yang sebenarnya. Setidaknya, kalian berdua layak mendapatkan kejujuran itu. Belajarlah sesuatu dari Jenny." "Maksud ibu?" tanya Alisa bingung. Ibu Wulan tersenyum kecil. "Tidakkah kau memperhatikan apa yang dilakukan Jenny tadi?" Alisa menggeleng, masih mencoba mencerna kata-kata Ibu Wulan. Jenny tahu dia melakukan kesalahan, dan dia tidak membiarkan Julian keluar tanpa menyelesaikan masalah mereka. Pertama, dia menghentikannya. Kedua, dia meminta maaf dan menenangkannya. Lalu, saat Julian sudah lebih tenang, dia menggunakan senjata paling mematikan, air matanya. Dengan itu, dia membuat Julian merasa bersalah. Dan apa yang terjadi? Pada akhirnya, Julian malah meminta maaf padanya dan bahkan menggendongnya masuk ke kamar. Jelas Ibu Wulan sambil tersenyum geli. Alisa akhirnya terkekeh, mengingat kejadian tadi. "Ya, aku melihat itu. Itulah sebabnya aku sangat menyukai Jenny. Dia tahu bagaimana mengendalikan Julian dengan caranya sendiri. Jika kau dan Nico berada dalam situasi yang sama, aku yakin hasilnya akan berbeda," lanjut Ibu Wulan sambil tersenyum penuh arti. Alisa mengangguk, setuju dengan pernyataan itu. "Ya, saya setuju. Kau, Bima, dan Nico adalah teman masa kecil Julian, dan aku telah melihat kalian tumbuh dewasa. Percaya atau tidak, aku menganggap kalian semua seperti keluarga sendiri. Aku menyayangi kalian sama rata, dan aku tidak ingin melihat kalian menderita hanya karena keras kepala masing-masing," ujar Ibu Wulan, suaranya penuh kehangatan. "Jadi, maksud ibu, aku harus memaafkan Nico dan berdamai dengannya?" tanya Alisa hati-hati. Ibu Wulan menggeleng sambil tersenyum licik. "Kapan aku bilang kau harus langsung memaafkannya? Ya, kalian berdua harus berdamai di masa depan, tapi kenapa terburu-buru? Beritahu dia yang sebenarnya, tapi jangan terlalu banyak memberinya kelonggaran. Biarkan dia menderita sedikit lebih lama sebelum akhirnya kau buat dia bahagia." "Tapi dia sudah cukup menderita," kata Alisa dengan nada ragu. Ibu Wulan memutar matanya dengan dramatis. Jangan terlalu lembek. Dengarkan aku, Alisa. Nico harus belajar pelajaran hidupnya. Setelah semua yang dia lakukan, biarkan dia menjadi budakmu seumur hidupnya. Itu hukuman yang pantas, kan?" Alisa tak bisa menahan tawa kecilnya. Dia mengambil gelas anggur dan menyeruputnya perlahan. "Baiklah, Ibu, aku akan pertimbangkan itu." Ibu Wulan menatap Alisa dengan penuh kasih, lalu mendekap wajahnya dengan lembut. "Alisa, aku masih percaya bahwa kamu dan Nico adalah pasangan yang sempurna. Meski sudah berpisah selama 8 tahun, perasaan kalian tidak berubah. Itu tanda cinta yang begitu kuat," ucapnya dengan suara hangat namun tegas. Ia melanjutkan, "Ingatlah satu hal, Alisa. Jangan pernah biarkan ego dan harga dirimu menghalangi hubunganmu dengan orang yang kau cintai. Apa menurutmu yang akan terjadi jika Jenny lebih memikirkan harga dirinya saat Julian memintanya untuk melepaskannya? Kau tahu bagaimana mereka menghadapi setiap masalah bersama, tanpa membiarkan ego menguasai mereka."
Alisa terdiam, merasa kata-kata itu menembus hatinya. 8 tahun lalu, kau pergi karena ego dan harga dirimu. Aku tahu saat itu Nico sedang dalam kondisi yang tidak baik. Tapi kau bisa saja membiarkannya melewati malam itu, lalu kembali keesokan harinya untuk berbicara dengannya, kan? Alih-alih menyelesaikan kesalahpahaman, kau malah memilih meninggalkannya tanpa penjelasan, lanjut Ibu Wulan dengan nada penuh penyesalan. Aku salah, bisik Alisa, matanya mulai berkaca-kaca. Melihat kejujuran Alisa, Ibu Wulan tersenyum lembut. Sayangku, tak ada yang terlambat. Pergilah dan bicaralah dengannya. Dia adalah Nico yang sama, yang mencintaimu dengan sepenuh hati 8 tahun lalu. Katakan yang sebenarnya, bebaskan dirimu dan dia dari beban ini. Jangan biarkan dirimu terus menderita karena kesalahpahaman yang tak terselesaikan. Alisa menatapnya dengan penuh rasa ragu. Haruskah aku pergi sekarang? Ibu Wulan memutar matanya dengan gaya khasnya, mencoba menghilangkan ketegangan. Apa kau bisa tidur malam ini tanpa berbicara dengannya? Aku saja tidak akan bisa tidur sebelum mendengar reaksinya darimu. Jadi, pergilah. Aku akan meminta seseorang menyiapkan mobil untukmu. Tanpa menunggu lebih lama, Alisa memeluk erat Ibu Wulan dengan penuh kasih. Aku mencintaimu, Ibu. Kau yang terbaik. Ibu Wulan tersenyum hangat, menepuk punggung Alisa. Aku juga mencintaimu, sayang. Sekarang, jangan buang waktu lagi. Alisa segera bergegas ke kamarnya. Dia meraih mantel favoritnya dan keluar dengan langkah penuh tekad. Di dalam hatinya, dia tahu ini adalah saatnya untuk memperbaiki semuanya. Alisa turun dari mobil dengan langkah berat. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan degup jantungnya yang berpacu. Ini harus kulakukan, gumamnya pelan sebelum melangkah menuju gerbang besar rumah keluarga Pratama. Petugas keamanan menghentikannya dengan sopan. Maaf, Nona, Anda tidak diperbolehkan masuk tanpa izin. Alisa menatapnya dengan tenang, lalu berkata dengan nada tegas, sampaikan pada Tuan Muda Nico, bahwa Alisa ingin bertemu dengannya. Petugas itu tampak ragu sejenak, namun akhirnya mengangkat interkom untuk menyampaikan pesan. Beberapa detik kemudian, ia menerima jawaban. Dengan sedikit membungkuk, ia berkata, saya minta maaf atas ketidaknyamanannya, Nona Alisa. Silakan ikuti saya. Tanpa banyak bicara, Alisa mengangguk dan mengikuti langkah petugas keamanan menuju pintu utama. Setelah melewati pintu besar yang megah, Alisa mendapati dirinya berdiri di ruang tamu yang luas dan elegan. Di sana, Nico sudah menunggunya. Ia duduk dengan santai di salah satu sofa besar, mengenakan pakaian rumah sederhana, kaos hitam polos dan celana kasual, namun tetap memancarkan aura yang kuat dan tampak begitu menawan. Tatapan mereka bertemu, dan untuk sesaat ruangan itu terasa sunyi. Alisa berusaha mengendalikan emosinya, sementara Nico memandangnya dengan campuran rasa penasaran dan sesuatu yang lebih dalam. Semua boleh pergi, kata Nico dengan nada tenang namun tegas kepada petugas keamanan. Begitu mereka keluar, Nico hendak membuka percakapan, tetapi Alisa memotongnya lebih dulu. Mari kita duduk dan bicara. Nico mengangguk pelan, lalu menunjuk ke sofa di depannya. Ia menunggu hingga Alisa duduk, lalu bersandar ke belakang, siap mendengar apa yang akan diucapkan wanita yang telah mengisi pikirannya selama 8 tahun terakhir. Namun,
Senyum tenang di wajah Alisa justru membuatnya semakin gugup. "Nico, ayo kita bicara," kata Alisa sambil duduk di sofa yang ada di depannya. Nico menatapnya dengan penuh kehati-hatian. "Tentang apa?" tanyanya, meski ia tahu apa yang akan dibahas. "Tentang apa yang terjadi 8 tahun lalu," jawab Alisa tanpa ragu. Sebelum Nico sempat membalas, Alisa langsung melanjutkan dengan rentetan pertanyaan, tatapannya tajam menusuk. "Apakah kamu akan percaya jika aku mengatakan bahwa aku belum menikah? Apakah kamu akan percaya jika aku mengatakan bahwa aku tidak pernah selingkuh? Apakah kamu akan percaya jika aku mengatakan bahwa kamu adalah satu-satunya pria yang pernah bersamaku? Apakah kamu akan percaya?" Nico, yang hatinya semakin gelisah, memotong pembicaraannya. "Kamu belum menikah?" tanyanya dengan nada tak percaya. Alisa tersenyum kecil, seolah pertanyaan itu adalah hal yang sudah lama ia nantikan. "Tidak," jawabnya dengan tenang. Nico menatapnya bingung, mencoba memahami maksudnya. "Tapi aku melihat kartu itu, dan pengasuhmu mengatakan bahwa kamu..." Kartu bodoh dan beberapa kata yang sama bodohnya sudah cukup untuk menghancurkan hubungan kita. "Apa hubungan kita selemah itu, Nico?" tanya Alisa, menatapnya dengan tajam. Nico terdiam, tetapi kata-kata Alisa terus menggema di kepalanya. Tunggu sebentar. Kamu belum menikah? Itu berarti kamu belum punya suami? Kamu lajang? Kamu belum pernah menikah?" tanyanya lagi, hampir berteriak, seolah tidak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Alisa menghela napas ringan, lalu berkata dengan suara tenang, "Aku belum menikah, Nico. Jadi bagaimana aku bisa punya suami?" Mendengar hal itu, Nico langsung bangkit dari tempat duduknya, emosi yang terpendam selama bertahun-tahun meledak seketika. "Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" teriaknya, hampir frustasi. Namun, Alisa tetap tenang. Ia menatap Nico, lalu berkata dengan nada tajam, "Apakah kau memberiku kesempatan untuk menjelaskan?" Pertanyaan itu membuat Nico membeku di tempatnya. Ia teringat malam itu, malam di mana ia tidak memberi Alisa kesempatan untuk berbicara, malam di mana ia membiarkan amarah dan rasa sakit hatinya menguasai segalanya. Hening menyelimuti mereka berdua. Kini, giliran Nico yang harus menghadapi kenyataan pahit dari kesalahannya sendiri. Dengan air mata menggenang di pelupuk matanya, Alisa menatap Nico dengan tatapan yang penuh rasa sakit. "Aku ingin menceritakan semuanya padamu," katanya, suaranya bergetar. "Aku ingin memberitahumu bahwa semuanya sudah beres, dan sekarang kita bisa hidup bahagia bersama. Tapi kau menolak mendengarkanku dan malah terus bicara omong kosong." Nico memegang bahu Alisa dengan kedua tangannya, mencoba menenangkan dirinya yang juga penuh emosi. "Seharusnya kau memberitahuku lebih awal, Alisa. Kupikir kau mengkhianatiku. Kupikir kau menikahi tunanganmu," ujarnya dengan suara penuh penyesalan. "Aku sangat marah dan sedih karena aku merasa kau meninggalkanku demi orang lain. Aku pikir..." Alisa memotong ucapan Nico dengan tajam, suaranya menggema di ruangan itu. "Kau pikir aku meninggalkanmu setelah malam itu? Kau pikir aku meninggalkanmu karena kau tidak bisa memuaskanku? Kau pikir aku meninggalkanmu karena aku membutuhkan pria lain untuk mengisi kekosonganku?" katanya, nadanya menusuk hati. "Nico,
yang tak sanggup lagi mendengar kata-kata itu, mengguncang bahunya dengan keras. Berhenti bicara seperti itu. Itu omong kosong. Alisa menatapnya, air matanya kini mengalir deras. Omong kosong? Itu kata-katamu, Nico? Teriaknya. Apa kau tahu bagaimana perasaanku ketika orang yang paling berarti bagiku memanggilku seorang pelacur? Apa kau tahu bagaimana hancurnya aku saat mendengar itu darimu? Nico menundukkan kepalanya, genggamannya di bahu Alisa semakin kuat, seolah tak ingin kehilangan kendali atas emosinya. Alisa menyeka air matanya dengan kasar, melanjutkan dengan suara yang penuh dengan kepedihan. Kau bahkan mengatakan bahwa tubuhku telah disentuh oleh pria lain. Kau bilang aku kotor, bahwa aku tidak pantas lagi untukmu. Dan kau bahkan menuduhku. Sebelum Alisa bisa menyelesaikan kalimatnya, Nico menutup mulutnya dengan tangan, matanya penuh rasa bersalah. Jangan, kumohon, bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Hentikan. Jangan bicara lagi tentang itu. Aku tidak sanggup mendengarnya. Alisa menarik tangan Nico dari wajahnya dengan lembut, lalu menangkup wajah pria itu dengan kedua tangannya. Tatapannya penuh dengan kejujuran. Aku tidak pernah mengkhianatimu, Nico. Tidak 8 tahun lalu, tidak juga sekarang, ucapnya tegas. Kaulah satu-satunya pria yang pernah menyentuhku. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.